BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu adalah institusi resmi. Kalau dia sudah memastikan kalau Fufufafa itu adalah si Gibran Raka Buming Raka dan Mulyono Mumet ya, tapi bisa jadi hakim akan lebih berani kalau seandainya sebelum tanggal 10 itu sudah ada gerakan-gerakan yang mendukung Gibran tidak dilantik. Misalnya pencalonan Gibran itu cacat dan lain sebagainya. Clue bagi kita untuk meminta MPR untuk tidak melantik. Jadi itu menjadi senjata yang baru begitu. Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, soal akun Fufufafa gencar sekali ya. Bung Roy Suryo tetap vokal untuk Fufufafa ini. Apalagi bocor alus Tempo sudah membuka juga ikut bersuara ya. Nah tentunya kita bisa melihat lah ya secara gamblang di mana kemarin di HUT TNI terlihat sekali ya jarak antara Pak Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Ya mungkin tetaplah tidak bisa dibohongi karena mau bagaimanapun kalau memang Fufufafa itu Gibran, terlihat sekali kikuknya Gibran di situ ya. Bahkan Pak Prabowo juga tidak duduk berdampingan dengan Gibran Raka Buming Raka. Begitupun ketika menyapa rakyat, Gibran justru di belakang seperti pengawalnya Pak Prabowo yang lain. Nah tentu hal ini membuat spekulasi baru untuk rakyat bahwasanya memang akun Fufufafa itu fix adalah Gibran. Karena bocor alus pun sudah mengatakan bahwasanya adik dari Gibran sudah mengakui bahwasanya itu adalah akun kakaknya. Udah gak bisa ditolak lagi ya. Padahal rakyat itu menunggu banget loh bagaimana sikap Gibran terhadap akun tersebut ya. Kalau misalnya Gibran dengan gentle berani mengatakan, ayo gua tantang nih kalau ini memang bukan akun gua. Jadi yang pertama dia tuju Bung Roy Suryo lah ya. Ayo Bung Roy, kita berdebat soal akun Fufufafa. Gua buktiin kalau memang itu bukan milik gua. Keren tuh, harusnya seperti itu ya. Oke teman-teman semua, kita lihat cuplikannya sedikit sampai nanti juga akan ada pembicaraan soal akun Fufufafa ini dengan Bung Roy Suryo. Kita lihat videonya. Halo. Saat momen Gibran dideklarasikan jadi Wapres di Pilpres. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Namun setelah Fufufafa muncul, Prabowo dan Gibran enggak akur. Netizen tangkap bukti waktu acara HUT TNI. Guys, berita baru nih dari hubungan Prabowo dan Gibran. Sejak kasus akun Fufufafa kemarin, banyak isu kalau mereka berdua nggak akur ya guys. Nah, ternyata nih guys, netizen berhasil temuin bukti kalau Prabowo dan Gibran itu kayaknya beneran ada masalah. Jadi, buktinya itu waktu acara HUT TNI ke-79 di Jakarta kemarin guys. Masa nih ya, netizen lihat Gibran tuh bukannya duduk dekat Prabowo karena 2 minggu lagi dilantik. Justru dia duduk di belakangnya Didik, anak Prabowo. Wah, mencurigakan nih guys. Anehnya lagi, ada pembatas guys yang bikin jarak duduknya Gibran itu agak jauh. Semoga aja semuanya baik-baik aja ya guys, biar politik kita aman dan tentram. Menurut kalian, kira-kira Prabowo dan Gibran beneran lagi ada masalah apa enggak guys? Ya tinggal kita lihat nanti di tanggal 10 Oktober ini ya. Karena akan ada juga nih gugatan nih soal Gibran ini ya. Apakah Gibran nanti akan dilantik atau tidak gitu ya. Dan kita tunggu saja teman-teman semua. Seperti Bung Refli Harun dan juga Bung Roy Suryo sudah membahas ini. Nah tapi sebelum kita menuju ke sana teman-teman semua, ini ada pesan dari Bapak Nababan ya. Maka saya terus terang terutama ke Gibran, hati-hati kau dengan Prabowo, jangan bohongi dia seperti kau bohongi Hasto sama apa tumbuh yang dibohongi. Kan
Bukan Bu Mega. bukan bagian Dewan Kehormatan PD Perjuangan. Komarudin Tambu ini kan. Bambang Pacul. Enggak, Komarudin sama Hasto panggil Gibran. Benar enggak kau jadi wapresnya Prabowo? Enggak, sama sekali enggak. Terus kau masih PDI? Masih PDI, loyal. Nah, yang begitu-begitu, bohong-bohong gitu jangan praktekkan ke Prabowo gitu loh. Risikonya tinggi. Jangan-jangan waktu itu dipanggil sama Pak Komar dan Pak Hasto itu memang belum kepikiran, Bung. Siapa? Gibran untuk jadi wapresnya Pak Prabowo. Iya, balik dong dia kasih tahu lagi. Dia koreksi dong. Iya, etikanya kan gitu. Ternyata aku sekarang masuk. Kartuku hidup nih. Iya dong. Bukankah waktu itu juga sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan misalnya salah Enggak satunya? juga, enggak ada. Ya itu ya pesannya ya untuk Gibran jika nanti memang dilantik harus berhati-hati dengan Pak Prabowo. Jangan asal ngomong dan bohong-bohong gitu ya. Nggak boleh itu ya. Loh. Nah ini teman-teman semua, menurut pengamat politik nih ya, harusnya Gibran seperti apa sih? Kita lihat videonya. Oh iya dong, dia tantang si Roy Suryo tuh. Roy Suryo, mari berhadapan sama saya. Saya sudah nyatakan, saya bukan Fafa. Kenapa Anda berani mengatakan bahwa saya Fafa? Oh itu keren tuh. Itu yang saya tunggu-tunggu tuh. Ayo dong Mas Gibran, tak kancani dah. Ayo tak temenin ayo ya. Tak jemput di mana sampean. Ayo temenin. Tak parani ya, kita parani si siapa Roy Suryo ya. Tantang dia. Nah itu baru keren. Kalau dia berani begitu, saya yakin seluruh Indonesia diem. Nah menurut Om kenapa nih? Kan ini isunya kan udah hampir 2 minggu kan Om ya, yang mengenai Fufu Fafa nih. Kok kayak pihak kepolisian nggak habis-habis ya, nggak habis-habis. Nggak. Bukan hanya Fufa, pernah beredar atau juga katanya narkoba lah segala gitu, di mana di PIK itu ada gini-gini. Ini fitnah apa enggak sih? Tapi kok terlalu banyak fitnah itu ya. Ya emang harusnya seperti itu. Itu juga yang rakyat inginkan. Ada kejelasan gitu loh. Tapi nyatanya Gibran sampai hari ini pun tidak berani ya. Malah pas ditanya sama wartawan ngomongnya ya tanya sana sama yang punya akun gitu kan. Ini kan tentu tidak menjawab, blunder banget gitu kan. Dan tentunya rakyat ya positif lah berpikirnya kalau itu memang akunnya Gibran kan gitu loh. Karena nggak ada jawaban yang pasti gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Jujur, kalau misalnya KPU melawan, ya kita makin enak ini. Jadi amunisi kita buat demo kan. Jadi gimana pandangan saya hukum itu? Ya, jadi tanggal 10 itu kita tunggu. Tapi bisa jadi hakim akan lebih berani kalau seandainya sebelum tanggal 10 itu sudah ada gerakan-gerakan yang mendukung Gibran tidak dilantik. Nah siapa tahu nanti dalam putusan petun itu ada clue yang mengatakan bahwa proses misalnya pencalonan Gibran itu cacat dan lain sebagainya, clue bagi kita untuk meminta MPR untuk tidak melantik. Jadi itu menjadi senjata yang baru begitu ya. Tapi kalaupun tidak ada putusan petun itu atau putusannya tidak menguntungkan kita tetap maju dengan bahwa Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat gitu ya. Oke. Terima kasih. Ini closing statement mungkin sampai 1:30 masing-masing dari Mas Roy, Mas Ishak, Bang Narko. Dan setelah itu jangan lupa kita akan foto bersama ya dan juga konsolidasi. Silakan Mas Roy. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sedikit tambahan amunisi buat Mas Refli dan juga kita semuanya. Kita selalu mendengar kemarin bahwa dalam kasus Fufu Fafa, bahkan Prof. Jimli Asidiki juga mengatakan sudahlah, itu kan sudah 10 tahun yang lalu, ya kan? Itu sudah lewat, maafkan saja. Ya, memang kelakuannya di Kaskus adalah 10 tahun yang lalu. Tapi setidaknya kita mencatat ada 2 kejahatan dia yang baru 2 minggu yang lalu dan baru seminggu yang lalu. Yang pertama adalah dari 5.000 postingannya dia menghapus 2.100. Itu jelas kejahatan baru ya. Kalaupun itu yang melakukan bukan dia, pasti suruhan dia ya. Jadi itu clear. Dan ternyata itu dikonfirmasi oleh Tempo kemarin dalam bocor alus. Itu adalah upaya bersih-bersih termasuk yang dilakukan oleh Menkominfo Budiari. Jadi artinya itu clear betul bahwa itu adalah kejahatan yang baru dilakukan oleh negara, dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan Fufu Fafa.
Termasuk juga kejahatannya adalah mengaburkan identitas dia. Yang selama ini, kemarin ketika teman-teman donasi sodakoh ya, ada yang 5.000, ada yang 10.000 ke akun GoPay atau akun OVO-nya Gibran Raka Buming Raka, itu kan diganti menjadi Slamet. Itu kejahatan perbankan, harusnya bisa dilaporkan, karena bank itu yang tercatat juga atas nama KTP-nya tetap Gibran. Kok bisa diganti jadi Slamet? Itu sebenarnya orang daftar pakai KTP salah saja bisa dipidana. Tapi nggak apa-apa, itu kita catat. Saya sepakat usulan Mas Refli tadi, kita fokus dulu ya. Tapi tetap kejahatan-kejahatan itu kita catat. Dan sekali lagi, yang penting adalah konfirmasi dari teman-teman dari Bocor Alus Tempo tadi clear. Karena BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu adalah institusi resmi. Kalau dia sudah memastikan kalau Fufufafa itu adalah si Gibran Raka Buming Raka dan Mulyono Mumet ya, atau Jokowi Mumet ya, tadi oke lah. Kalau nanti kita bikin lagi kaos korban Jokowi gitu ya, jangan korban Mulyono ya. Oh ini kaos ya, statement dikasih ya. Nah itu makanya ya, bukan kasihan Mulyono, dia mau melarikan diri, terus nanti kalau ijazah palsu itu kan dikejar, kan itu kan miliknya Hari Mulyono gitu loh. Jadi biar confused nanti. Oke, sekali lagi itu yang ya. Ya. Siapa yang pertama kali netizen sebenarnya dapat dari ini, nggak apa-apa nih informasinya. Memang dari lingkungan yang mau dilantik juga. Ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi itu Pak Narko, itu nggak apa-apa. Tapi memang kita tunggu dulu, karena beliau juga nunggu. Kalau heboh sebelum tanggal 20 nanti nggak jadi dilantik. Jadi biarkan. Tapi artinya sekarang yang penting sebenarnya sudah ada garis batas yang jelas. Bapak dan Ibu, hari ini saya akan closing statement dengan, kalau tadi ada Mas Refli sudah mau bikin pantun soal Fufufafa. Oh ya, karena closing statement udah pakai ini. Maka kita juga punya lagu. Kenapa Gibran suka bagi-bagi susu? Nah, karena ada lagunya. Fufufafa susu bendera. Nah, itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas Roy. Jadi lagunya unik ya. Kemarin di Al Jazeera